Pemirsa, sejumlah hoax kembali dan terus bermunculan di jejaring media sosial dan platform lainnya. Bagaimanakah klarifikasinya dari Kominfo? Berikut cek faktanya bersama rekan Marvin Sulistyo. Silahkan Marvin. Baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Satu informasi yang betul adalah terus kita menjaga kesehatan dan juga tentunya kebersihan diri. Jadi sebelum kita beraktivitas tentunya kita harus membersihkan dan terus memperhatikan sanitasi diri kita. Baik pemirsa, rawan ya jejaring sosial yang dipenuhi informasi hoax rawan menimbulkan mispersepsi hingga kepanikan. Nah, sembari Anda #work from home atau dari rumah aja. Inilah tugas kami awak media yang tetap bekerja untuk menginformasikan mana saja info yang menjadi hoax menurut Kominfo. Dan berikut informasinya sudah saya rangkum untuk Anda. Yang pertama, kita akan coba cek fakta. Yang pertama juga mungkin Anda sudah mendapatkannya melalui pesan WhatsApp ataupun juga platform lainnya. Yang pertama, cek fakta. Pasar induk Tanah Tinggi di Tangerang akan di lockdown. Informasinya seperti ini kalau kita pernah mendapatkannya ya. Info dari agen-agen sayur dan buah. Boleh ya ibu-ibu kasih sedikit info di sini. Pasar induk Tanah Tinggi mulai Senin sampai Kamis akan di lockdown dari Pemda Tangerang. Jadi ibu-ibu yang butuh sayur mayur dan buah bisa stok 4 hari ke depan karena pasokan pasar Ciledug dari pasar induk Tanah Tinggi. Demikian informasinya. Jelas inilah hoax. Kenapa? Karena sudah dikonfirmasi oleh Kabag Humas Pemkot Tangerang Bojo Gartina yang menyatakan tidak ada penutupan pasar di Kota Tangerang hingga saat ini dan belum ada rencana dari pemerintah Kota Tangerang untuk menutup pasar yang ada di Kota Tangerang. Dikatakan demikian. Jadi informasi ini dikatakan adalah hoax. Yang bisa kita menggunakan logika pun, stok sayuran 4 hari pasti rusak tentunya. Berikutnya kita lihat lagi informasinya di sini. Penutupan pasar tradisional dan swalayan di Bandar Lampung. Dikatakan untuk yang mau beli obat-obatan atau vitamin untuk persediaan di rumah, belilah sekarang, katanya begitu. Selama stoknya masih ada, karena sekarang stoknya sudah menipis, distributor, farmasi obat-obatan, dan ekspedisi banyak yang diliburkan. Informasi ini dikonfirmasi juga adalah hoax. Kenapa? Kembali kami konfirmasi juga melalui situs Kominfo. Melalui Kadis Kominfo Kota Bandar Lampung Ahmad Nuriski Erwande yang mengatakan tidak ada surat edaran resmi dari Wali Kota Bandar Lampung terkait adanya instruksi penutupan pasar. Dan selain itu juga perlu diperhatikan belum ada informasi penutupan pasar karena akan ada penyemprotan disinfektan. Juga tidak benar. Artinya dikatakan bahwa aktivitas yang ada tentunya dari swalayan tersebut masih berjalan dengan normal. Berikutnya kita lihat lagi informasi apa lagi yang sempat beredar. Video. Mungkin kita pernah melihatnya juga mungkin melalui Instagram atau Facebook ataupun juga sebaran WhatsApp. Di sini videonya itu cukup mengagetkan karena kemudian ada seperti kembang api yang bermunculan dan kemudian ini menjadi pertanyaan bersama. Apakah video penembakan api menggunakan drone di Malaysia ini betul adanya? Jawabannya hoax. Kenapa? Dikonfirmasi lagi setelah kemudian didapati sumbernya. Ternyata ini video didapatkan dari platform TikTok. Ternyata pemirsa semuanya. Nah, faktanya tempat kejadian dalam video ini bukan di Malaysia. Melainkan video aksi peluncuran kembang api ini dilakukan oleh seorang influencer Brazil dengan teman-temannya di Brasil dalam selebrasi di dalam sebuah platform TikTok. Jadi ini bukan kemudian warga Malaysia yang katanya sedang lockdown sekarang, kemudian jika ngotot masih keluar maka akan ditembakkan kembang api. Informasi tersebut salah dan video ini diunggah pertama kali pada 16 Juli 2019 alias tahun lalu. Oke. Berikutnya lagi informasi yang cukup beredar juga dan membuat warga di Medan ini panik. Tiba-tiba ada video evakuasi di sebelah sini. Nah, video evakuasi pasien COVID-19 di Mandala, Medan. Betulkah ini? Ada orang kemudian menjadi bahasa itu ketar-ketir atau kemudian orang ini bisa panik gitu, orang di Medan. Betul nggak sih ada seperti ini? Informasinya adalah hoax. Kenapa? Dikonfirmasi lagi melalui Camat Medan Tembung. Karena informasi yang beredar itu melalui story WhatsApp ini dikatakan katanya ya ini dari warga di Medan Tembung. Dan kemudian Camat Medan Tembung Ahmad Barli mengatakan bahwa pihaknya ini sudah mencari tahu kabar tersebut namun tidak ada. Dan terkait kabar ada warga Kecamatan Medan Tembung yang diduga terpapar COVID-19, memang informasinya betul ada 2 warga di sana yang dikonfirmasi sempat
harus mendapatkan perawatan. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dikonfirmasi bahwa 2 warga tersebut hasilnya negatif. Dan mengenai informasi video ini, Ahmad Bali pun menyatakan tidak ada seperti itu di Medan Tembung. Nah, berikutnya informasi lainnya. Nah, ini sempat bermunculan juga beberapa waktu lalu. Saya pun juga sempat mendapatkannya di WhatsApp. Mungkin pemirsa juga sudah mendapatkannya juga. Ada pemberitahuan bahwa saya nanti pada jam 11 malam jangan keluar rumah atau menjemur pakaian atau makanan sudah diangkat dari luar. Kenapa? Katanya akan ada penyemprotan racun untuk virus corona dari Malaysia dan Singapura melalui udara. Dan kalau misalkan ada hujan besok paginya, jangan keluar karena masih ada sisa racun di sana. Nah, informasi ternyata hoax. Kenapa? Konfirmasi lagi dari Panglima Angkatan Tentara Malaysia yang mengatakan bahwa kami membantah info viral tersebut dan meminta untuk tidak menyebarkannya lagi. Dan informasi viral terkait helikopter menyiramkan racun tersebut dikatakan juga adalah hoax, tidak ada instruksi seperti itu. Kemudian ada juga follow up lain yang muncul di Twitter juga sebenarnya yang mengatakan kalau begitu kenapa langitnya masih banyak awan-awan di sana, kemudian kenapa gelap? Ya karena saat ini memang masih dalam musim hujan seperti itu. Nah, itu tadi adalah sejumlah hoax-hoax yang bermunculan dalam pekan ini. Tentunya dengan dibatasi ruang gerak beraktivitas, artinya memang makin sering pula akses kepada media sosial. Orang makin banyak yang kemudian mengakses media sosial. Dan dengan pandemi yang masih ditangani, masih rawan pula kepanikan yang timbul dari informasi hoax yang masih beredar. Dan inilah tugas kita semua sebagai warga dan netizen yang cerdas untuk memfiltrasi informasi tidak bernas dan berkarya informasi dari jurnal terverifikasi, bukan sebaran berita bombastis tidak berisi. Jangan lupa sanitasi diri agar kita tetap sehat diri. Terakhir, selalu saring sebelum sharing. Demikian pemaparan saya, kembali ke rekan Ade di studio. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo.